Angin segar bagi para buruh datang dari Mahkamah Konstitusi. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh. Di antaranya soal upah, cuti, dan pemutusan hubungan kerja. Putusan ini pun disambut isak tangis dan sujud syukur para buruh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir hari ini bersama-sama. Persidangan ini ditutup. Angin segar bagi para buruh datang dari Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Kamis 31 Oktober 2024 mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh. Tak hanya itu, Hakim MK juga memerintahkan DPR sebagai pembuat undang-undang dan Presiden untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Hadirin dimohon berdiri. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan prase pemerintah pusat dalam pasal 42 ayat 1, dalam pasal 81 angka 4, lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Menteri yang bertanggung jawab di bidang atau urusan ketenagakerjaan inkasu Menteri Tenaga Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea menyebut hampir 70% gugatan yang diajukan oleh Serikat Buruh mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dikabulkan. Putusan ini jadi sejarah bagi perjuangan buruh di Indonesia. Kita kasih aplaus para pimpinan kita. Mengucapkan terima kasih kepada 9 hakim pemberat. Putusan ini sangat luar biasa buat kami, mengembalikan marwah perjuangan buruh Indonesia yang sudah berkeringat, berjuang di jalanan selama bertahun-tahun, dan hari ini hampir 70% gugatan kami dimenangkan. Soal upah, soal outsourcing, soal tenaga kerja asing, kembalinya upah sektoral, ini merupakan sejarah luar biasa buat perjuangan buruh Indonesia. Terima kasih kepada Pak Lisio Sigit Prabowo, terima kasih luar biasa dari buruh Indonesia. Kemenangan ini kemenangan untuk buruh Indonesia, bukan hanya KSPI, bukan hanya KSPSI, tapi seluruh konfederasi, seluruh federasi. Walaupun mereka tidak ikut menggugat, tapi perjuangan ini kita persembahkan buat seluruh buruh Indonesia. Dalam amar putusannya, MK juga menegaskan sejumlah norma yang digugat Partai Buruh. Setidaknya 21 norma yang dikabulkan sebagian oleh MK dinyatakan inkonstitusional. 21 norma itu berkaitan dengan 7 isu besar yang digugat Partai Buruh. Pertama, tentang tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Pekerja asing harus memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Namun, hal itu dilakukan dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Kedua, tentang upah dan minimum upah. Termasuk di dalamnya, MK menghidupkan upah minimum sektoral yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, uang pesangon, uang penggantian hak upah, dan uang penghargaan masa kerja. Keempat, pemutusan hubungan kerja. Kelima, perjanjian kerja waktu tertentu. Keenam, tenaga alih daya atau outsourcing. Dan ketujuh, tentang pengaturan waktu cuti. Selain mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Serikat Buruh, Mahkamah Konstitusi juga menyebut perlu adanya pelibatan Dewan Pengupahan Daerah dalam menentukan kebijakan pengupahan yang diambil oleh pemerintah pusat. Tim Liputan Kompas TV. Ya kawan-kawan semua,